Ya, pemirsa saat ini juga sudah bergabung bersama kami yaitu ada Bapak Henry Subiakto merupakan staf ahli Menkominfo. Selamat malam Pak Henry, terima kasih sudah bergabung. Sebelum ke Pak Henry saya ingin ke Bang Rocky. Bang Rocky, bagaimana melihat soal hiruk pikuk penggunaan influencer dengan dana sebesar lebih dari 90 miliar ini? Kalau menurut Anda? Menurut saya kan? Ya menurut Bang Rocky lah. Bukan menurut kami ya. Kita beda topik Bang. Oke. Bisa saya hubungkan. Yang menarik sebetulnya adalah efek dari temuan ICW itu. Kan secara tupoksi, ICW itu hanya mau mendeteksi potensi pelanggaran penggunaan anggaran tuh. Sebagai lembaga watcher corruption itu. Tetapi yang ditemukan ICW itu kemudian menimbulkan masalah sampingan, yaitu kecurigaan publik terhadap ketidakberesan atau ketidakefektifan komunikasi publik pemerintah sehingga harus nyewa influencer. Kan itu yang jadi soal sebetulnya kan. Nah itu yang kita mesti pelajari itu. Kenapa hal yang sebetulnya teknis akuntansi, ICW ahli dalam teknis akuntansi, itu berubah menjadi perang wacana publik soal kemampuan pemerintah. Itu sama seperti orang kalau suaranya udah bagus, itu nggak perlu pakai synthesizer lagi di studio kan, nyanyi aja tuh. Jadi kelihatannya influencer ini synthesizer terhadap suara yang belum sempurna tuh. Nah itu yang saya mau persoalkan. Suara yang belum sempurna ini suara apa maksudnya? Ya, suara pemerintah di dalam upaya untuk menghasilkan orkestrasi dianggap tidak sempurna sehingga perlu influencer. Kan itu pikiran publik kan. Ngabalin tadi udah bantah tuh, itu yang nggak benar. Iya, tapi publik menganggap itu adalah soal suara false itu. Jadi seolah-olah ada pikiran bahwa apa nggak cukup kecerdasan Ngabalin sehingga mesti pakai influencer. Kan mestinya beliau tersinggung dong. Kan tiap hari dia. Enggak. Oke, kalau nggak tersinggung lebih bagus itu. Apa nggak cukup KSP, satu panel KSP setiap hari ada di media massa itu. Kenapa mesti pakai influencer? Apa nggak cukup presiden setiap kali mesti datang dengan pidato, teleprompter, dengan narasi yang sekarang makin bagus, tetapi mesti pakai influencer? Atau mungkin karena zaman sudah berubah Bang pergeserannya Bang? Itu kan namanya influencer itu sebetulnya adalah semacam suplemen bila nutrisi utama tidak cukup. Tapi sekarang orang anggap kok influencer yang di depan. Berarti subjek utamanya itu memang incapacity untuk menghasilkan public opinion tadi, sehingga mesti pakai opinion leaders tambahan itu. Jadi itu problemnya sebetulnya. Nah, saya menganggap bahwa hari-hari ini memang ada suasana ketidakpercayaan pada semua informasi pemerintah tuh. Saya nggak berharap bahwa informasinya palsu, tapi faktanya orang nggak percaya, sehingga mesti ada SMRC tiba-tiba mengeluarkan hasil survei bahwa dukungan pada pemerintah masih 65 atau sampai 73%. Lalu orang bikin kalkulasi, ya buat apa diucapkan itu? Bukankah kita sekarang lagi berupaya untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab merosotnya kepercayaan publik tuh? Tiba-tiba ditempel. Lalu kalau kita bikin kalkulasi misalnya, SMRC mengeluarkan survei itu setelah dana publikasi ini keluar kan. Jadi kemarin saya terangkan di mana, di ILC atau di salah satu program lah begitu ya. Bahwa itu semacam orang mau jualan sapi, sapinya kurus, supaya kelihatan beratnya, itu digelontorin dulu air ke dalam perutnya. Bang Ngabalin, gimana Bang Ngabalin? Kerangka berpikir dan terminologi yang dipakai Rocky itu tidak sejalan antara fakta dan apa yang beliau umpama begini. Faktanya gimana Bang Ngabalin? Umpama kalau Rocky mengatakan fakta, maka dia harus bisa menunjukkan sebuah terminologi penelitian seperti yang dilakukan oleh ICW. Karena terkait dengan fakta, tadi ada kata-kata ketidakberesan atau ketidakkeberhasilannya, maka dipakai influencer. Atau tadi ada juga menggunakan bahwa ketidakpercayaan publik. Yang saya bilang tidak sejalan dengan terminologi yang dipakai itu adalah terkait dengan program pemerintah diluncurkan kepada masyarakat. Tidak semua orang masyarakat itu pintar seperti Rocky, tidak.
Karena itu perlu dijelaskan kepada masyarakat. Siapa yang menjelaskan? Saya menyebutkan opinion leader, saya menyebutkan pemuka masyarakat, influencer termasuknya. Di mana hubungannya? Itu sebelum itu yang saya mengatakan bahwa sebelum paket itu diluncurkan, apa setelah evaluasi paket itu gagal, oke, ditempel pakai influencer. Itu yang saya mau tahu. Itu yang tadi saya bilang. Itu mana duluan Bang, kita usaha dulu dari pemerintah untuk sosialisasi makanya tadi program, saya bilang, gagal, makanya tadi saya bilang, kalau Rocky mengatakan bahwa fakta dan publik tidak percaya atas ketidakberesannya, apa yang dipakai? Karena ini publik lagi nonton, masyarakat lagi nonton. Pernyataan Rocky dan pernyataan saya dan kita semua ini adalah memberikan pembelajaran kepada publik. Publik butuh tahu Bang. Nah di sini. Makanya saya bilang, kalau dia menggunakan kata publik, maka ada referensi apa yang dipakai. Jangan hanya ngerocok ke sana kemari. Itu akan bisa menyebarkan fitnah dan tidak mendidik publik. Kan Rocky suka begitu kalimatnya. Waduh, Bang maka dia Rocky harus dibantah. Karena kalau tidak dibantah, pernyataan-pernyataan yang menyesatkan ini bisa merusak publik. Oke, saya bantah sekarang gitu ya. loh. Oke, saya terangkan ya. Saya terangkan ya. Seluruh kemewahan yang diperoleh influencer melalui anggaran itu, seluruh keterangan yang diucapkan Saudara Ngabalin dalam 10 menit terakhir, itu dengan mudah dibatalkan oleh beredarnya hari ini buku yang ditulis oleh Ben Bland, researcher dari Australia, yang judulnya Jokowi, A Contradictory Man atau A Man of Contradiction. Nah, masyarakat Akhirnya kan nggak ada gunanya tuh. Jadi diturunin 10 miliar hanya dengan satu review tentang buku itu selesai. Seluruh pameran tentang kesuksesan pemerintah hanya dengan dalam satu hari ini diucapkan lagi apa yang di video Ahok, selesai lagi tuh. Jadi buat apa bikin 90 miliar kalau hanya dengan 2 kali klik runtuh semua pencitraan pemerintah. Coba Saudara Ngabalin. Gimana Bang Ngabalin? Oke, sebentar ya, kita dengar dulu deh dari Pak. Oke. Apa yang dibicarakan ini sebenarnya adalah ada error in objection. Jadi objeknya aja sudah salah. Oke. Karena saya yang tahu persis lebih tahu tentang persoalan dana itu saya. Oke, karena gimana, saya di Pak? kementerian. Dan tidak ada yang namanya influencer di kementerian saya ya. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada influencer yang dibayar untuk menjadi megafon, katakanlah megafon komunikasi publik pemerintah. Oke. Saya pakai influencer di sini. Saya terus terang saya pakai. Saya minta tolong sama Mas Toto. Oke. Tapi nggak bayar. Mas Toto itu pimretnya TV One. Saya pakai Ustadz Abdul Somad. Saya pakai Ustadz Haikal. Nah itu untuk kepentingan apa? Maksudnya untuk kepentingan menyuarakan porsinya? Suara pemerintah waktu itu adalah supaya ketika Idul Fitri itu tidak perlu mudik. Dan itu para ustadz. Oke. Saya sendiri yang minta tolong kepada Mas Toto. Wah, Pemret TV One. Oke. Nggak pakai bayar. Oke. Nggak pakai bayar sama sekali. Saya juga minta tolong kepada seorang tokoh besar yang mengajak artis-artis. Ya. Dan itu juga bikin ada Ahmad Dhani artisnya, ada Yunisara, nggak bayar. Oke, itu nggak bayar. Nggak bayar. Nah, kemudian memang ini kan ICW ini kan ngelihat dari tapi ini ada data dari ICW 10,83 miliar. Nah itu kita pengen tahu itu sebetulnya bentukan apa. Oke, tadi disebutkan nggak ada bayar sama sekali karena juga responsibility termasuk juga dari TV One, TV One untuk membantu menginformasikan. Supaya orang seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Oke. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, Mudah-mudahan otakmu besar juga. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Oke, kita fokus ke pembicaraan kita malam hari ini. Oke. Silakan Pak. Gini, itu ya ada yang namanya program. Program itu adalah namanya Saya kurang jelas. Anda jabatan resminya apa di situ? staf ahli bidang hukum. Staf ahli bidang hukum. Ya. Kominfo. Bukan petugas humas ya?
Staf ahli bidang hukum. Tunggu, Tidak perlu kau tanya itu. Tunggu, petugas Rudi, bukan. Rocky, tidak perlu kau tanya. Loh, saya mesti tanya. Ya, Karena saya bukan merangkap. kewenanganmu. Terus kenapa? Bukan kewenanganmu. Biar aja. Sekarang kasih jabatanmu bicara. apa Ini ada sekarang di sini? Tisa ada Tisa. Kita fokus dulu Saya Bang staf ahli Rocky, Bang bidang hukum. Ngabalin. Oke, bidang hukum ya. oke. Bidang Oke. hukum. Bagaimana Dulu saya dengan staf ahli bidang komunikasi. kembali Oke, ke oke. pertanyaan Oke, saya tadi. Rocky, nggak usah lagi 10,8. tanya. Jelas itu. Bang Ngabalin, porsi Oke. di saya host ya Bang Iya, Ngabalin. iya, Tunggu iya. sebentar. Tapi Silakan. kalau dia nyerobot, saya Oke akan Bang, kandas tenang dia. dulu. Saya juga Ya. ambil porsi di sini. Silakan Pak. Oke. Jadi ada program itu melatih masyarakat, karena kita tahu bahwa sekarang masyarakat itu sudah menggunakan media sosial. Oke. Dan banyak masyarakat yang kita coba untuk menjadi aktivis, kita dorong mereka bisa menjadi influencer. Maka program itu adalah program mendidik masyarakat menjadi influencer. Itu dilakukan oleh sebuah organisasi di mana kebetulan ketuanya adalah seorang influencer juga, organisasi itu. Tapi program itu untuk Siapa mendidik ketuanya? masyarakat. Saya Karena mau kita tahu, Anda harus tahu ya. Lo kan ketuanya mesti diketahui orang. Nanti siapa kita ketuanya. bedah satu persatu. Nanti. 10,83 itu Jangan apa tanya, saja? Ya. 10,83 Ribut, itu kalau Rocky yang oke. tanya ribut Programnya nanti. untuk influencer. Siapa ketuanya? Ketuanya namanya ketua itu ketua cyber kreasi Yosi Makolu dari Project Pop. Boleh dicek. Dia adalah ketua yang melatih yang namanya digital literacy kepada publik, kepada mahasiswa, kepada masyarakat untuk dilatih gimana menjadi influencer. Karena influencer itu rakyat. Oke. Influencer itu adalah masyarakat yang dia memiliki kreativitas sehingga dia bisa mengkomunikasikan yang baik sehingga akhirnya dia bisa menjadi sebuah kekuatan. Baik. Kekuatan civil society ini. Gitu loh. Lalu salahnya apa kalau program seperti itu? Ini pemberdayaan masyarakat. Tapi itu fungsinya adalah untuk membuat sebuah masyarakat juga turut menjadi influencer. Tapi 10,83 miliar itu apakah semuanya untuk program itu, Pak? Ada juga program yang tahun 2018 itu terkait dengan Asian Games. Asian Games itu ada yang namanya membawa obor Asian Games. Obor Asian Games itu dilakukan oleh para artis, ya. Itu ada biaya-biayanya. Jadi Oke. itu, jadi seperti itu. Oke. Tidak ada. Saya masih bisa berkomunikasi dan bisa berdebat dengan dia. Nggak Oke, usah baik. pakai influencer. Dari Menkominfo Gitu tidak loh. ada begitu ya untuk menggunakan influencer untuk menggunakan program-program pemerintah atau untuk menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat itu tidak ada begitu ya, Ya. dari Menkominfo. Nanti kita akan coba tanya ke ICW dan juga dengar pendapat Bapak di sini, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Oke. Oke.